Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang fakta sejarah keris sakti yang disebut dengan keris Nogososro. Keris Nogososro merupakan salah satu keris legendaris dari budaya Jawa yang memiliki nilai sejarah, mistis, dan simbolis yang sangat mendalam. Ada beberapa fakta sejarah tentang keris ini, diantaranya adalah asal-usul dan legenda. Nama Nogososro berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Nogo yang berarti naga dan Sosro yang berarti duri atau taring. Nama ini mencerminkan simbolisme kekuatan dan keagungan. Jadi kalau kita melihat keris Nogososro itu pasti ada simbol naganya dan ada rintik-rintik durinya. Menurut legenda, keris Nogososro dibuat oleh seorang empu yang sangat terkenal pada era zamannya bernama Empu Supo atau Empu Supo pada zaman kerajaan Majapahit. Keris ini disebut-sebut memiliki kekuatan magis dan dianggap sebagai salah satu keris sakti dalam budaya Jawa. Nah, dalam video saya yang sebelumnya, Empu Supo ini juga yang ditugasi oleh Sunan Kalijaga untuk membuat keris namanya keris Kiai Carubuk. Dalam filosofi dan simbolisme keris Nogososro melambangkan kekuatan, keagungan, dan kemakmuran. Bentuk naga pada keris ini merupakan simbol dari pelindung dan penguasa yang bijaksana. Keris ini biasanya dimiliki oleh raja atau bangsawan dan digunakan dalam upacara-upacara penting sebagai simbol kekuasaan dan otoritas. Keris Nogososro memiliki keistimewaan dalam segi fisiknya. Keris Nogososro terkenal dengan pamor yang indah dan kompleks. Pamor adalah motif yang muncul pada bilah keris yang dibuat dengan teknik tempa khusus. Dapur. Bentuk bilah keris Nogososro biasanya memiliki lekuk atau luk yang melambangkan naga yang berkelok-kelok, itu namanya dapur. Kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, keris Nogososro dianggap sebagai pusaka kerajaan dan memiliki peranan penting dalam simbolisme kekuasaan dan perlindungan spiritual. Keris ini kemudian diwariskan turun-temurun dalam lingkup keluarga bangsawan dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa. Nilai magis dan mistis kekuatan Nogososro ini juga tidak kalah penting. Diyakini bahwa keris Nogososro memiliki kekuatan magis yang bisa melindungi pemiliknya dari bahaya dan memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa, sehingga orang yang memilikinya akan terlindungi dari berbagai macam kejahatan. Keris ini seringkali dirawat dengan upacara khusus, seperti dimandikan pada hari-hari tertentu, menggunakan air bunga dan minyak khusus untuk menjaga kekuatannya.
biasanya bunganya ada bunga stamen atau bunga 7 rupa, dan ada minyak khusus yang digunakan untuk menambah kekuatan keris naga sosro itu. Keris naga sosro sering muncul dalam cerita-cerita rakyat, dalam babat Jawa dan karya sastra Jawa yang menggambarkan sebagai senjata sakti penuh misteri, koleksi, dan penelitian. Saat ini keris naga sosro menjadi objek koleksi dan penelitian bagi para pecinta budaya dan sejarah, baik di Indonesia maupun mancanegara. Jadi ketenaran dari keris naga sosro ini bahkan sampai ke mancanegara, karena dahulu Majapahit ini untuk lintas kenegaraan sampai luar negeri pada eranya Patih Gajah Mada. Keris naga sosro bukan hanya sebuah senjata, tetapi juga simbol kebudayaan yang kaya dengan makna filosofis, historis, dan spiritual. Warisan ini terus hidup dan dihormati dalam budaya Jawa hingga hari ini. Jadi kalau kita membahas tentang keris ini, bahkan dalam suatu cerita itu konon katanya keris ini yang menjadi ketika itu ada pagebluk di daerah Majapahit, itu yang memberikan efek positifnya adalah keris ini. Jadi banyak sekali cerita tentang keris naga sosro ini. Cuma salah satu yang paling terkenal adalah keris ini dibuat oleh Mpu Supo, yang saat itu Mpu Supo juga membuat keris dari pesanannya Sunan Kalijaga. Jadi Mpu Supo ini merupakan empu yang sangat sakti mandraguna dalam era kerajaan Majapahit. Semoga kisah ini menjadi wawasan untuk kita semua. Kita tidak melupakan sejarah di Jawa ini yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi wawasan untuk kita semakin berpikir bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, sejarah harus dihormati, dan jangan sampai sejarah kita dalam era modern ini terhapuskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.